singkat cerita setelah pernikahan baru menginjak 4 bulan, ya apa 5 bulan atau gimana, saya pulang dari berpergian apa dari ngajar les piano. Kalau nggak salah itu saya pulang habis maghrib, istri nggak ada. Ternyata saya tunggu-tunggu, nggak lama kemudian memang pulang. Begitu pulang saya marahin dia, kamu kemana? Ternyata menurut pengakuan dia pergi ke rumah ibunya. Oh iya, pada waktu pernikahan tuh karena kita ada kelas sama ibunya, dari keluarga ibunya satu pun tidak ada yang hadir. Jadi hanya yang merayakan, yang memberi selamat adalah dari keluarga bapaknya. Sehingga pada waktu di tengah jalan istri saya pergi itu ke rumah ibunya. Saya marahin, harusnya kamu pergi dengan saya, jangan pergi sendiri gitu. Saya cuma marahin gitu. Selanjutnya saya pergi itu, habis marahin saya pergi ke pasar Minggu. Pergi ya supaya nggak terlalu jadi marah besar, saya pergi pasar Minggu. Pulang saya beli martabak. Pas saya sampai rumah, istri saya nggak ada, pergi. Jadi rumah kamar kosong. Kemana? Akhirnya saya cari ke semua, ke saudara-saudaranya. Saya ngadu ke pihak bapaknya bahwa nggak ada nih si istri saya. Kirang selang beberapa hari saya dapat surat panggilan. Ternyata dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kalau nggak salah waktu itu di Ciputat ya, di Ciputat. Saya nggak tahu apa isi Pengadilan Agama itu, maksudnya apa. Akhirnya saya lapor ke pihak bapaknya, mertua saya cerita, bahkan encingnya ya karena keluarga bapaknya orang Betawi, Jawa, ada turunan Cina juga. Akhirnya dia paham bahwa ini adalah surat panggilan Pengadilan Agama mengenai masalah perceraian. Akhirnya saya menghadiri sidang berkali-kali. Jadi setiap sidang saya selalu konsultasi dengan Pak Haji Zainal Arifin yang udah saya anggap sebagai orang tua. Saya main ke rumah Pak Haji Zainal Arifin menggunakan motor, naik motor, konsultasi setiap mau sidang. Pak Haji Zainal pernah pesan ke saya, nanti pada saat sidang kamu jawab seperti ini, Pak Hakim, Pak Hakim, saya tidak akan menceraikan istri saya karena saya masih mencintainya. Kalau Pak Hakim ingin menceraikan saya, silahkan. Saya diajarin begitu oleh Haji Zainal Arifin. Nah, saat tiba waktunya sidang, saya sampaikan tuh. Hakimnya setiap sidang selalu neken saya, memarahi saya karena istri saya udah minta cerai, saya nggak kabulkan gitu. Si hakim selalu marahin saya. Dia bilang, kenapa kamu tidak menceraikan? Orang udah nggak suka kok, ceraikan dong. Akhirnya saya jawab, Pak Hakim, kalau Pak Hakim mau menceraikan silakan. Saya tidak akan menceraikan. Wah, rupanya Pak Hakimnya marah. Dia gebrak meja itu. Saya ingat sekali itu. Dia gebrak meja, ya karena waktu itu usia saya masih muda juga. Saya bilang, kok Pak Hakim kok marah? Saya bilang, kan saya bilang kalau mau ceraikan silakan. Pak Hakim marah, gebrak meja, mukanya merah, saya diam aja. Udah sampai sidang ke 10 kali atau ke berapa, saya ditemenin sahabat saya namanya Pak Karel. Pak Karel sampai sekarang jadi sahabat saya. Di sidang ke 9 atau ke 10, saya dipanggil seseorang. Anton gitu. Saya nengok. Waktu itu orang itu ada di dalam mobil kijang. Nah, selama perceraian ini saya sempat ketemu namanya Kang Endang. Karena saya tidak paham mengenai syirik, musyrik atau nawakidul iman, apalagi nggak paham. Dia cerita, Ton, kamu percaya nggak dengan tahayul gini?
Saya bilang ya percaya, saya kan nggak ngerti gituan. Ya udah kalau percaya dibawalah. Mungkin kalau sekarang dibilang dukun, saya dibawa. Nih selama perceraian itu tuh, selama ke sidang tuh saya ngalamin di tengah jalan sampai saya hitung ada kali 10 dukun kali saya datangin. 10 sampai 11 dukun saya datangin sama Kang Endang ini. Sampai ke Banten, ke Bogor, kemana keliling jagat raya ini, pokoknya dukun di mana yang sakti. Pada saat itu saya juga Al-Fatihah juga belum hafal. Jadi setiap ke dukun saya ngasih rokok atau apa, ntar mereka dukunnya ngasih semacam tulisan Al-Fatihah di belakang foto istri saya. Ntar saya suruh naro apa namanya benda-benda sesuatu di rumah saya, segala macam lah, hal-hal yang saya tidak ketahui gitu. Tapi tidak ada kunjung. Tujuannya si dukun ini mungkin untuk supaya saya ceritakan, supaya istri saya pulang. Ternyata nggak pulang-pulang. Udah 11 dukun nggak ada yang pulang satupun gitu. Nah singkat cerita, ke sidang yang 10 itu saya dipanggil tuh tadi, dipanggil Anton katanya. Saya datengin tuh orang yang memanggil saya. Nah, ada apa Pak? Ini yang saya ingat sekali yang manggil itu anak seusia saya juga kalau nggak salah pada waktu itu. Dia ngasih, usia saya pada waktu itu masih umur 25. Dia ngasih ini alamat, jelas sekali tuh, Kiai Mudas Yusuf. Alamatnya di Lenteng Agung atau apa gitu. Saya pikir ini dukun juga gitu, karena saya pernah ke dukun luar. Wah ini saya pikir dukun juga nih kan. Udah akhirnya besoknya saya sama Pak Karel ke dukun itu, ke kiai itu sama Pak Karel, terus ketemu alamatnya. Assalamualaikum gitu kan. Keluar ibu-ibu kalau nggak salah ya, ibu-ibu cari siapa? Ini bener nggak alamatnya Kiai Mudas Yusuf? Oh bener kan? Terus saya disuruh masuk. Saya masuk udah Pak Karel nih, sama Karel masuk. Pas saya masuk saya lihat ternyata fotonya foto hakim yang marah-marah sama saya, yang galak. Oh ini fotonya hakim nih, saya ngomong sama Karel. Ini foto yang hakim yang marah-marah sama saya bilang gitu. Udah. Aduh, tapi fotonya ada beberapa foto banyak, dia lagi ada pimpin sidang, tapi saya lihat foto itu lebih menonjol. Ya nggak benar-benar ada bapak-bapak keluar. Ya benar, ternyata yang keluar itu hakim yang pernah marah-marah sama saya. Oh, udah saya kan polos aja, nggak ngerti tujuan si kiai ini untuk apa, saya nggak tahu kan. Ya ternyata ujung-ujungnya dia mungkin melihat bahwa istri saya ini masih suka sama saya, nggak mau cerai gitu. Dia mungkin lihat itu. Dia lihat itu. Akhirnya si hakim, kita lari kita bicara. Akhirnya dia bilang, teman saya bilang, Pak ini gimana, berapa biayanya gitu. Terus si hakim bilang, nggak mau nyebutin angka dia. Dia bilang kalau masalahnya besar ya besar, kalau masalahnya kecil ya kecil. Pada waktu itu saya kasih uang tahun berapa itu ya? Saya kasih uang tahun 80 ya kalau nggak salah. Saya kasih uang itu 80.000 rupiah. Kalau sekarang mungkin nggak tahu tuh 800.000 apa 8 juta. Pokoknya tahun 85. Saya kasih dia uang. Dah, besok waktunya sidang tuh. Begitu sidang, si hakim, saya dipanggil hadap sama istri, gantian. Sekarang saya disuruh keluar. Tadinya kan yang dimarah-marahin saya disuruh keluar. Terus saya dengerin di luar kan. Nah sekarang yang dimarahin istri saya. Kamu minta cerai itu dosa, katanya, kata si hakimnya. Kalau kamu minta cerai, suami kamu nggak bener baru, dimarah-marahin istri saya. Dimarahin istrinya. Wah saya dalam hati saya, wah ini gara-gara dikasih duit hakimnya sekarang berpihak ke saya nih. Jadi baik sama saya, galakin istri saya. Nah dalam kurun waktu kita melalui hakim, juga ikhtiar melalui kawan saya Karel. Karel nyusun rencana
mempertemukan saya dengan istri saya. Istri saya dipancing supaya datang ke kediamannya saudaranya Pak Karel di Lenteng Agung melalui teman sekolahnya istri saya, namanya Arifi kalau nggak salah. Datanglah istri saya ke situ. Saya ada di kamar di dalam. Saya ingin dengerin aja. Dengerin. Singkat cerita, Karel berhasil membujuk istri saya untuk ketemu dengan saya. Ternyata pada saat itu yang tadinya saya tidak pernah sholat, selalu kedukun. Akhirnya sama Pak Karel disarankan untuk saya sholat, minta sama Allah, walaupun baca Al-Fatihah yang belum bisa, apalagi surat-surat gitu. Jadi ya hanya bismillah aja. Ternyata diijabah oleh Allah. Akhirnya kami rujuk lagi, terus dengan syarat pada waktu itu ibu mertua saya cuma mau minta dikontrakin rumah. Akhirnya saya kontrakin, saya cari tempat kontrakan untuk dikontrakin tempat tinggal. Dikontrakin tempat tinggal. Terus saya juga akhirnya keluar dari rumah orang tua saya. Saya tinggal di pertama kali saya ngontrak, dicari juga sama Pak Karen, baru temannya Bang Juki namanya, tinggal di Kemang. Pemilik kontrakan waktu itu namanya Haji Apas di Kemang. Waktu itu kontrakannya masih Rp40.000 ya. Rp40.000 apa? Ya, Rp40.000. Jadi petakan gitu. Saya tinggal di situ sama istri saya. Terus berapa tahun saya tinggal di situ? Ada mungkin 2 tahun tinggal di situ. Nah, selama tinggal di situ saya juga belum melakukan ritual sholat dengan benar. Masih bolong-bolong. Kadang Jumat sholat, kadang enggak gitu kan. Masih bolong-bolong lah. Karena tidak diajarin, tidak dididik dengan baik dan benar. Terus, nah, pada saat musim haji, Idul Adha, saya kadang-kadang melakukan itu ritual, beli kambing untuk dipotong. Tapi sholat saya itu masih belang-belang. Istri juga pun masih begitu, masih sama. Ya mungkin level keimanannya sama. Saya nggak sholat kadang-kadang, istri juga begitu. Singkat cerita, saya pindah ke pada saat di Kemang itu sempat hamil, keguguran anak pertama, terus saya pindah di Ranco Indah, ngontrak lagi. Saya pindah di Ranco Indah, ngontrak rumah lagi. Saya mulai belajar agama sedikit-sedikit, ikut pemahaman Muhammadiyah. Terus, nah di situ saya dapat melahirkan seorang anak dari istri saya ini, dan saya beri nama Pinka. Nah, kami masih juga belajar agama sedikit-sedikit, ikut pengajian kanan kiri gitu kan, ikut pengajian di kampung, ikut pengajian Muhammadiyah, ikut pengajian apa saja saya ikuti, sampai pada saat anak saya umur 1 tahun, ya kita merayakan ulang tahun. Pada saat tahun baru, kita merayakan tahun baru Masehi, merayakan.
Idul Adha merayakan, Idul Fitri merayakan, semuanya kita melakukan. Nah, usaha saya pada waktu itu masih jual beli alat musik dan ngajar piano, jual beli alat musik, seperti itu sampai akhirnya kami punya toko di pinggir jalan, tanah juga masih ngontrak pada waktu itu, untuk buka usaha jual beli alat musik. Sampai akhirnya jadi besar, kami beri nama Tony Music Center di Tanjung Barat pada saat itu. Di Tanjung Barat Raya itu kita buka Tony Music Center, sampai akhirnya kita jadi dealer resmi Yamaha dengan minta izin ke Yamaha Pusat Gatot Subroto. Dealer resmi Yamaha tidak boleh jual alat musik lain. Akhirnya kita buka sekolah musik, kita buka jual beli alat musik dan segala macam, menjadi dealer resmi, sehingga makin sukses di bidang jual beli alat musik. Kita dari jual beli alat musik itu berkembang terus sampai besar, kita punya cabang sampai 3 cabang di Tanjung Barat, Proklamasi, Bekasi. Di Tanjung Barat namanya Tony Musik, di Proklamasi namanya Pik Musik, di Bekasi namanya sama Tony Musik. Kalau di Proklamasi Pik Musik tuh dari singkatan nama anak saya, Pinka dan Kevin, Pix, Pinka dan Kevin. Jumlah karyawan kami waktu itu sampai mencapai angka 33 karyawan. Nah, berjalannya waktu terus, tahun 2000 sebelum ini saya akhirnya beli tanah di daerah Tanjung Barat untuk saya bangun rumah. Lupa saya tahun berapa. Dibangun rumah di situ Tanjung Barat. Terus usaha di musik ini makin berkembang sampai omset saya di tahun 2000 omset saya tuh sampai mencapai 3 tempat itu 1 M lebih jual alat musik. 1 M lebih. Akhirnya rumah yang saya bangun dengan sederhana saya renovasi habis. Akhirnya pas ada kejadian di tahun berapa, showroom saya yang di Tanjung Barat sempat kebakaran habis. Sepulang dari ulang tahun saya dirayain ulang tahun pada waktu itu, kan nggak tahu. Kita ngerayain ulang tahun di Ancol sama saya, istrinya Pak Karel sama istri saya ulang tahun. Tanggal 14-nya, tanggal 15-nya subuh, hadiahnya showroom saya yang di Tanjung Barat kebakaran habis. Itu tahun berapa lupa saya, 83 atau berapa. Terus diliput, waktu itu yang meliput kalau nggak salah ANTV ya. ANTV yang liput, istri saya nangis, saya biasa ya ikut mungkin sedih, nangis. Tapi alhamdulillah masih ada toko 2 kan, toko musik. Toko kita pada waktu itu udah 3 kan, di Pasar Minggu, Proklamasi sama di Bekasi. Pada waktu itu anak saya sempat, Pinka ini udah tumbuh umur 9 tahun kali ya. Sempat saya mau orbitin jadi penyanyi. Bener, saya rekaman ambil lagunya si 1+1 ya, lagunya siapa tuh, Sopian atau siapa. Saya beli lagunya, dia datang ke saya, kontrak sama dia, jadi saya pakai buat album. Bintang tamunya Pak Tile yang main Sidul, bintang tamu Pak Tile, dan bahkan saya ajak ponakan-ponakan yang lain, Pinka, Upi, Lia, sama Nesa, berempat. Mereka duet berempat. Tapi belum sempat booming, toko saya kebakaran habis.
Terus saya konsultasi sama produser rekamannya. Saya bilang saya mau jor-joran deh masukin di TV. Tapi mereka menyarankan jangan Pak. Insya Allah nanti di balik musibah kebakaran ini rezeki Bapak berlimpah, kata dia gitu. Padahal yang ngomong itu kayaknya bukan Muslim. Ternyata kenyataannya benar. Begitu musibah kebakaran ini, saya dagang di emperan, nggak ada ubinnya, nggak ada temboknya, cuma genteng. Jadi setiap organ datang baru beli bekas, piano datang baru beli bekas, itu ada tamu beli kayak kacang goreng. Sampai habis kebakaran itu saya mengalami keuntungan yang berlipat-lipat lah. Saya akhirnya bisa beli villa di Kota Bunga, saya bisa bangun rumah di Tanjung Barat yang tadinya biasa aja bangun dengan mewah gitu kan. Itu dari hasil jual alat musik. Udah berjalan waktu kita ngaji terus sampai ketemu pengajian waktu kebakaran. Saya cerita sedikit waktu kebakaran. Saat kebakaran saya didatangi oleh ponakan saya. Ponakan saya dekat sama seorang pendeta, namanya Muhammad Isa, komplit ya. Muhammad nabinya orang Islam, Isa nabinya orang Kristen. Ya bukan, artinya eranya Kristen lah, eranya Kristen. Tapi nabi semua orang beragama sebenarnya. Kalau orang Islam harus mengakui semua, cuman eranya orang Kristen Nabi Isa, eranya Nabi Muhammad. Dan namanya komplit Muhammad Isa. Menurut pengakuannya Muhammad Isa ini adalah anaknya Qasim Nur Sehat, Ustadz Kiai Qasim Nur Sehat, Ustadz dari Angkatan Darat. Padahal nih Muhammad Isa dulunya haji kalau nggak salah katanya, ngakunya haji. Tapi begitu dia ke tanah suci, menurut cerita dia benar apa bohong nggak tahu, dia mengalami lumpuh apa nggak bisa jalan, pesakit di tanah suci. Tapi yang datang orang berjubah putih, rambutnya gondrong, ditarik tangannya dia katanya. Yang menurut versinya dia itu adalah Nabi Isa, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga akhirnya dia keluar dari Islam, memeluk agama Nasrani. Nah, terus saya dikasih buku tebalnya yang mungkin 30 halaman gitu, tipis. Al-Quran Nul Karimnya aja waktu itu kalau nggak salah tulisannya. Al-Quran apa Karim gitu, kalau salah tulisannya. Terus saya dinasihatin, ini mungkin musibah ini karena saya tidak taat sama Tuhan Yesus, pindah agama gitu lah, murtad. Saya sehingga dikasih musibah kebakaran. Saya punya toko, dia ceramain saya karena waktu itu saya juga masih belum paham benar Islam. Saya cuman manggut-manggut aja gitu kan. Cuman buku dia yang tipis itu diberikan ke saya konsultasi sama uwa istri saya yang orang Muhammadiyah ini. Saya masih ingat uwanya namanya Haji Irwan Safei ya, panggilnya Wai, Bang PI. Terus dia bilang, "Wah, itu bawa aja nih ke himpunan mahasiswa Indonesia HMI. Bawa aja ke HMI, himpunan mahasiswa Islam Indonesia di mana gitu kan. Coba dipecah di sana, tanya bener nggak gitu kan. Cuman saya tidak lakukan, pada waktu itu saya tidak lakukan, sehingga akhirnya berjalan begitu aja. Terus udah tapi akhirnya saya tetap memeluk agama Islam sampai akhirnya saya ketemu sebentar lalu ketemu Islam. Terus saya
Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.